Selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Yang pasti sehat, kuat, luar biasa, diberkati Tuhan. Adik-adik diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita di pagi hari ini segera dimulai. Dan sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dan kita menyanyi bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya dan jalan serta Yesus. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Aku lipat tangan dan ku tutup mata, ku berdoa kepada Tuhan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata, ku berdoa kepada Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sentrum Manado boleh berkumpul di hari Minggu ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Encik Cecilia Ora. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ingin bersama-sama INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Encik harap semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Nah, adik-adik sekalian, saat ini torang akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya Encik minta torang sama duduk manis. Nyana ada yang bercerita, jalan-jalan. Sebelum torang membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi yang indah ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami guru-guru sekolah minggu bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah boleh dalam keadaan yang sehat dan diberkati.
Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan akan mendengarkan cerita. Berkati kami semua agar apa yang kami dengarkan itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah baca, boleh ambil Alkitab. Kita buka pada kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau yang sudah baca kuat-kuat nih di rumah. Torang mulai yang dengan perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pegawai sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutilah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik duduk manis, dengar baik-baik itu cerita supaya apa yang sebentar ditayangkan, adik-adik boleh mengerti. Selamat menyaksikan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu
dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Nah, adik-adik, ada Bang Uni toh baik-baik tadi itu cerita. Sekarang Encik mau tanya, dari cerita tadi kira-kira siapa itu murid Tuhan Yesus yang menyampaikan kabar baik, kong ini raja ini mau tangkap, kong penjarakan? Ya, betul, berarti semua ada dengar baik-baik. Petrus. Nah, adik-adik sekalian, ini Petrus ini dia suka sekali menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, cerita-cerita tentang Yesus. Dia bilang pada teman-teman yang murid-murid lain ataupun dimanapun dia pergi, dia berjumpa dengan orang banyak, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada seseorang yang tidak menyukai Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa kira-kira? Ya, benar, yaitu Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini dia marah sekali Pak Petrus sampai dia suruh DP pengawal-pengawal dan DP prajurit untuk tangkap Pak Petrus dan penjarakan. Tetapi malaikat Tuhan dia datang Pak Petrus, dia bebaskan Petrus sehingga Petrus bilang, aduh betul kote, ini malaikat ini ada datang bukan cuma karena penampakan tetapi nyata. Nah, adik-adik sekalian, untuk torang semua, torang tidak usah malu-malu atau takut-takut orang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya perlu adik-adik, aduh Enci, kita nintau bawa firman, kita nintau bahotbah. Ini tidak perlu mau firman atau mau berkhotbah. Kan adik-adik sering toh jaga dengar cerita di sekolah minggu atau masuk gereja dengar pendeta bahotbah. Nah, hal-hal kecil yang orang sampaikan mungkin orang PKK, adik atau saudara-saudara termasuk dapat orang bilang, "Hei, kita tadi di sekolah minggu ada dengar tuh cerita Tuhan Yesus, tuh Tuhan Yesus kote baik, dia mengasihi anak-anak." Nah, dengan begitu orang menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ataupun orang teman di sekolah, orang bercerita tentang Tuhan Yesus, itu orang menginjil. Jadi tidak perlu sama dengan pendeta atau sama dengan encik sekarang adik-adik mesti mau bawa cerita, tidak perlu. Yang penting orang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus terhadap orang teman-teman, saudara, pak mama ning papa di rumah, atau adik atau kakak. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, Encik harap semuanya jangan takut-takut, jangan malu-malu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang semua. Nah, sekarang ini ada ayat hafalan, dan ayat hafalan terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a. Nanti adik-adik kalau ada yang hafal itu ayat hafalan,
boleh rekam terus kirim ke enci-enci yang ada di kolom, atau kalau ada di Facebook boleh tag Pak Enci yang ada nama di Facebook. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, cuma pendek toh, sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Oke, dengan demikian berakhirlah cerita Enci pada pagi hari ini. Kiranya orang semua diberkati dan sampai kita berjumpa dengan minggu depan. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saat ini kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Enci Ilon Tuilan Botu. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dan orang tua, memuji memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh membaca Alkitab dan belajar dari sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari, biarpun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Enci Sisilia Ora yang sudah boleh membawakan cerita firman-Mu.
Engkau berkati dia, Engkau tolong dia dalam segala tugas kerja, aktivitasnya ya Tuhan. Lebih khusus di dalam dia boleh mengasuh, membimbing akan anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu bersama dengan anak-anak boleh memberikan persembahan kudus yang sudah kami persiapkan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan itu ya Tuhan, Engkau mau berkati dan kami dapat mengolahnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Sentrum Manado yang saat ini ya Tuhan boleh beribadah. Kiranya Engkau mau tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, mungkin masih ada anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ulangan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kepada mereka kepandaian supaya mereka dapat mengisi segala soal-soal mata pelajaran yang mereka terima dengan baik dan mereka akan mendapat hasil yang baik pula. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak, mungkin anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih balita. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka di dalam usia, di dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau senantiasa memberkati, melindungi mereka supaya mereka boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Jemaat Sentrum Manado yang senantiasa memberi diri untuk kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka sebagai mama, sebagai oma, sebagai orang tua yang dalam mereka mengasuh kami Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala obat yang mereka pakai, supaya Tuhan mereka akan sembuh karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Bapa di dalam surga, kami masih berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai di lingkungan kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka mengayomi akan kami sebagai rakyatnya. Kiranya Engkau berikan kuat sehat kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami masih berdoa ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, untuk virus pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu mau menjauhkan virus corona itu yang ada, mungkin ada di sekitar kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang yang senantiasa melindungi kami, anak-anak, guru-guru bersama dengan orang tua. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi bersama-sama mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Yesus Kristus, sebelum torang mau pulang, kita akan menerima berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kehidupan daripada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan orang tua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, salam sejahtera. Anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan